Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dari kelas Manajemen 20F. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi perilaku biaya aktivitas pada tugas pembelajaran sesi ketiga, mata kuliah akuntansi manajemen yang kedua, dengan dosen pengampu yaitu Bapak Gustian Juanda. Yang pertama ada perilaku biaya, adalah istilah umum untuk mendeskripsikan apakah biaya berubah seiring dengan perubahan keluaran atau output. Dalam perilaku biaya terdapat dasar-dasar yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada biaya tetap, yang kedua biaya variabel, dan yang ketiga adalah biaya campuran. Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tetap sama ketika keluaran atau output berubah. Artinya tetap konstan dalam rentang yang relevan ketika tingkat output aktivitas berubah. Yang kedua ada biaya variabel, yaitu biaya yang dalam jumlah keseluruhan bervariasi secara proporsional terhadap perubahan output. Yang ketiga ada biaya campuran, yaitu biaya yang memiliki komponen tetap dan variabel. Selanjutnya, klasifikasi biaya sesuai dengan perilaku dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada batasan waktu dan yang kedua ada sumber daya dan ukuran keluaran. Batasan waktu menurut ilmu ekonomi, dalam jangka panjang, semua biaya adalah variabel dan dalam jangka pendek, paling tidak satu biaya adalah tetap. Sedangkan sumber daya dan ukuran keluaran adalah setiap aktivitas memerlukan sumber daya untuk menyelesaikan tugas yang harus dilakukan. Sumber daya dapat meliputi bahan baku, energi maupun bahan bakar, tenaga kerja, serta modal. Masukan-masukan ini digabungkan untuk memproduksi suatu keluaran. Selanjutnya ada model perilaku biaya. Model perilaku biaya adalah masukan berupa bahan baku, energi, tenaga kerja, dan modal yang digabungkan untuk memproduksi suatu keluaran. Misal, aktivitas yang dilakukan adalah memindahkan bahan baku, maka keluaran dari aktivitas ini adalah bahan baku yang dipindahkan. Semakin banyak perpindahan yang dilakukan, maka semakin tinggi biaya perpindahannya. Selanjutnya ada metode pemisahan biaya campuran dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama metode tinggi rendah, yang kedua metode scatter plot, dan yang ketiga metode kuadrat terkecil, serta yang terakhir penggunaan program regresi. Penilaian manajerial. Banyak manajer menggunakan pengalaman dan observasi terhadap hubungan biaya pada masa lampau untuk menentukan biaya tetap dan biaya variabel. Beberapa manajer menentukan biaya aktivitas tertentu menjadi kategori tetap dan lainnya kategori variabel tanpa menghiraukan kemungkinan biaya campuran. Selanjutnya, manajemen mengidentifikasi biaya campuran dan membagi biaya tersebut ke dalam komponen tetap dan variabel. Dan yang terakhir, dan manajemen menggunakan pengalaman dan pertimbangan mereka untuk memperbaiki hasil estimasi statistik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi sesi 3 kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.